Artinya dengan ini kan problemnya kata saya memang kalau saya bilang siapa yang bisa mengobati penyakit ini toral di Jawa Timur. Ini kan penyakit yang harus ada obatnya. Nah, saya mengatakan ini solusinya adalah elektabilitas AHY itu relatif lebih bagus. Tapi merata, tapi di Jawa Timur problem. Anda lebih baik Anies Imin atau Anies AHY? Kalau bicara NU-nya, PKB-nya Caimin. Enggak, kalau kita bicara untuk memenangkan pertarungan. Kalau menang itu kan dari seluruh Indonesia. Oke, menurut Anda Anies Imin atau Anies AHY? Anies Imin. Karena memang elektabilitas Anies itu merata, Bang. Tapi di Jawa Timurnya sama Jawa Tengah ada problem. Nah, maka daya endus atau daya sense of politiknya Surya Paloh ini jalan di situ, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, Sobat RH sekalian, saya banyak nerima tamu ya. Kemarin Gatot Nurmantio, kemudian Habib Muhsin, kemudian juga ada semalam ada Faisal Assegaf dan lain-lain. Habil Marati juga, Sahgana Nenggolan. Nah, ini dengan pollster ya, entah pollster itu sudah bahasa Indonesia atau enggak ya. Orang bilangnya surveyor, tapi kalau surveyor takutnya nanti salah, beda sama yang itu yang lembaga pengukuran tuh, surveyor Indonesia. Pollster ya. Jadi lembaga survei mau menyampaikan beberapa temuan dari Vox Poll Center. Oke, Sarwi Pangi Caniago ya. Ini pasti orang Solo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Siap, Bang. Oke ya. Luar biasa. Jadi cari posisi yang enak aja, yang penting nggak jauh dari ini ya. Suaranya enak ya. Ini kita akan membahas mengenai temuan-temuan survei ya, terutama soal hukum dan pemilu ya. Tapi bro, secara umum ya, tentu Sobat Era pengen tahu juga nih, mumpung yang datang pollster ya, tukang survei ya, bos lembaga survei. Ini kira-kira Anies Imin nih good news atau bad news? Itu dulu lah, orang kan pengen tahu juga ya. Deket-deket dong, jangan jauh begini. Jadi kalau kita lihat good news atau bad newsnya, sebenarnya kalau angin segar ada sih, Bang, kabar gembira lah ya. Tapi intinya sih tentu ada juga yang merasa kecewa tentu ya. Menurut anda, jangan, kalau menurut orang lain kan pasti iya. Menurut anda sebagai pollster. Apa namanya ya, karena memang bandwagon efeknya terasa agak lebih dekat gitu. Angin segarnya terasa dan ini memang kondisi yang saya merasakan cawapres Anies ini kan cawapres yang terbatas, Bang. Berbeda dengan misalnya Ganjar atau Prabowo, mungkin pilihan cawapresnya lebih beragam, lebih banyak ya. Tapi kalau Anies ini kan cawapres pilihan terbatas, baik AHY maupun Caimin sendiri kan. Nah, artinya kalau terbatas kan nggak ideal juga, Bang, sebetulnya. Buktinya hari ini kan dipanggil KPK juga kan. Nah, itu kan nggak ideal, berarti ada hal yang titik lemah ya, nilai plus minusnya ada gitu. Tapi memang persoalan di hasil survei saya waktu itu, Bang, memang
saya nggak mengatakan Jawa adalah kunci ya Bang ya. Jawa Timur adalah battleground atau wilayah pertempuran primer perebutan suara. Tapi memang Anies itu di Jawa Timur tuh hanya 11% Bang. Oke. Hanya itu kan problem Bang, Jawa Timur. Nah kemudian AHY itu hanya 2,6. Sementara jagoannya Prabowo. Prabowo sudah 30%. Ganjar udah 35%. Jawa Timurnya. Artinya dengan ini kan problemnya kata saya memang kalau saya bilang siapa yang bisa mengobati penyakit ini elektoral di Jawa Timur ini kan penyakit yang harus ada obatnya. Nah saya mengatakan ini solusinya adalah elektabilitas AHY itu relatif lebih bagus tapi merata, tapi di Jawa Timur problem. Nah sementara cawapres yang muncul nggak ada yang bisa mengobati itu yang persoalan. Ada misalnya Yeni Wahid tapi nggak siap. Ada namanya misalnya Khofifah tapi nggak siap. Ada nama yang Mahfud MD tapi juga nggak siap kan gitu. Nah problemnya dengan kondisi seperti ini, kok menurut saya siapa lagi nih yang saya nggak mau sebut NU-nya ya, PKB-nya ya, tapi yang bisa menjadi mengamankan suara Anies di Jawa Timur. Nah ternyata ini ada keajaiban seperti ini juga saya nggak kaget sebetulnya karena memang Pak Surya Paloh itu bukan soal elektabilitas yang beliau lihat, bukan pendekatan kualitatif Bang. Tapi ini bukan kuantitatif tapi kualitatif nih Bang. Siapa yang kira-kira mampu membuka gembok atau kunci di Jawa Timur? Biar siapa Anies, orangnya? Biar Anies bisa bertarung di situ. Biar Anies bisa bertarung. Kalau Jawa Tengah kan dianggap sudah digembok tuh Bang. Di penggal lehernya ketulis itu Soekarno, PDIP, Ganjar kan gitu. Jadi nggak bisa diubah-ubah itu. Waktu Habil Marati di sini dia nggak percaya itu. Tapi waktu relawan Prabowo di situ kan pernah dibuat relawan di 2019. Bolak-balik Prabowo ke sana. Kan nggak berubah hasil Bang. Partai ID-nya tinggi Bang. Hasilnya nggak berubah. Nah artinya Anda yakin 100% itu hasilnya benar? Ya karena melihat partai ID-nya tinggi. Tapi apa angkanya setinggi itu sampai 82% kalau nggak salah 72% atau Ganjar di Jawa Tengah? Bukan waktu tahun 2019. Ya sudah bolak-balik Prabowo, energi sudah banyak, strategi tapi sudah maksudnya habis. Apakah benar itu hasil penghitungan suaranya? We don't know exactly. Lah ya. Itu soal lain. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan ini? Jadi saya katakan good news or bad news? Good news good news ya. Jadi kalau masih good news ya lumayan lah ya. Menurut Anda kalau kita bicara tentang kemenangan, mana yang lebih baik untuk kondisi saat ini ya sampai nanti 2024 tanggal 14 Februari? Anies Caimin atau Anies AHY? Objektif aja sebagai seorang pollster. Ya sebetulnya kalau melihat dari persoalan Jawa Timur yang nggak terjawab, memang yang bisa membantu itu walaupun sebenarnya NU kan NU kultural kan nggak oke lah. Tapi NU struktural kan mengatakan jangan bawa NU. Bahwa NU tidak mendukung Caimin juga, PKB jangan ditarik-tarik, dan hubungan NU dengan Caimin kan juga kelihatan Bang, agak tarik-tarik perang-perang urat saraf juga kan. Nah cuma memang kalau kita lihat namanya cara kampanye di Jawa Timur ini kan beda Bang. Tidak bisa kampanye konvensional seperti daerah lain. Nah bagaimana lebih baik AHY pada Anies? Nah kalau memang Caimin punya kemampuan untuk mengobati penyakit tadi, soal elektabilitas di Jawa Timur bisa berubah. Nanti akan dilihat Bang trennya. Setelah pasangan ini dideklarasikan, apakah elektabilitas Anies di Jawa Timur itu naik atau tidak? Begini, saya tanya hari inilah paling tidak feeling Anda sebagai seorang pollster gitu loh. Kalau besok ya kita nanti ukur lagi feeling Anda. Feeling Anda lebih baik Anies Imin atau Anies AHY? Kalau bicara NU-nya, PKB-nya Caimin. Enggak, kalau kita bicara untuk memenangkan pertarungan. Kalau menang itu kan dari seluruh Indonesia. Menurut Anda Anies Imin atau Anies AHY? Anies Imin. Ya sudah. Jadi Anies Imin itu good news dan Anies Imin lebih baik daripada Anies AHY kan gitu. Ya sudah lah, ya udah. Soal KPK, soal apa itu soal lain. Nanti kita akan lihat kan. Karena dia bawa gerbong PKB-nya itu yang paling penting kan, kepastian soalnya. PKB-nya, NU-nya ya NU kultural sama struktural kan memang beda. Ya, tapi kan nanti juga ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan juga yang Bang bilang tadi terakhir kan. Lah ya. Apa yang Anda ingin sampaikan, Bro? Soal apa? Hasil survei soal penegakan hukum ini apa? Bad news atau good news atau no news? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di halaman slide saya itu kan soal politisasi hukum. Enggak, secara umum. Secara umum Anda mau nyampaikan apa? Tiga hal ya. Pertama tentang
pemberantasan korupsi, kemudian penegakan hukum, kemudian politisasi hukum. Itu ya. Jadi soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan satu lagi lupa Bang, penyelenggara pemilu, netralitas. Penyelenggaraan pemilu lah ya. Kita mulai slide keberapa? Banyak nggak slide yang mau ditampilkan? Lumayan Bang. Kita bicara tentang politisasi hukum dulu Bang. Silakan. Slide nomor berapa? Slide nomor 40 itu Bang. Ditampilkan ya, biar untuk ke sobat era sekalian ya. Silakan. Ya, kalau misalnya hasil survei temuan kita yang Agus ini, 2 Agus terakhir kan Press Open Data Bang, bahwa apakah ibu bapak saudara percaya bahwa penggunaan hukum dalam proses pemilihan sering digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu? Agak dekat dikit bro, jangan terlalu jauh. Dekat gitu. Penggunaan perangkat hukum dalam proses pemilihan sering digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu. Nah, temuan kita menarik, 53,4% itu percaya masyarakat. 23,2% tidak percaya. Tidak tahu, tidak jawab, undecided-nya itu 23,4%. Artinya dari data ini Bang menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa seringkali instrumen hukum itu digunakan untuk menjegal. Nah, ini kan hubungannya dengan saya ulangi lagi pertanyaannya biar saya bacakan ya, karena ada kecepatan bacanya. Apakah ibu bapak saudara percaya bahwa penggunaan hukum dalam proses pemilihan sering digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu? Jadi dalam proses pemilihan hukum digunakan untuk menjegal. Ternyata mayoritas percaya. 53,4% percaya. Itu itu 53,4%, tidak percaya 23,2%, kemudian tidak tahu atau tidak menjawab 23,4%. Jadi sudah mayoritas nih, 50% plus 1 mayoritas. Ya. Ini dari 1.200 responden ya. Iya, 1.200. Tingkat kepercayaan berapa? 95%. 95 level confident. Kemudian ininya margin of error-nya 283. 283. Jadi ya ini walaupun pakai margin of error juga tetap jauh jaraknya ya. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan pada slide pertama ini? Ya, saya akhirnya tertarik untuk melihat empirik objektif kondisi hari ini Bang. Ketika Caimin dipanggil ke KPK kan. 12 tahun yang lalu loh Bang, 2 kali musim durian, musim rambutan itu. 2012 bukannya Bang? 2012. Ya, 2012 11 tahun. 11 tahun Bang. Jadi kenapa itu nggak dipanggil KPK, nggak diproses 2024? 2014. Kenapa KPK nggak panggil, nggak proses 2019? 2019. Begitu 2024 dia jadi cawapres, panggil. Langsung panggil. Nah, katanya panggilan itu sebelum pengumuman. Tapi saya juga tahu ya, walaupun sebelum pengumuman deklarasi, tapi kan bocor halusnya dapat. Oke. Tapi masyarakat kita apakah sebodoh itu Bang? Melihat pemberitaan, sebenarnya kan masyarakat nggak bisa mengkonfirmasi lagi Bang. Namanya pemberitaan ya itu terjadi kan. Tetapi faktanya memang kalau data ini dengan pemanggilan Caimin hari ini ke KPK Bang, ini nggak kaget kita Bang gitu. Bahwa instrumen hukum kita memang terlihat kasar banget untuk menggunakan salah satu menjegal kandidat kan atau apa. Saya nggak tahu ujungnya kan dari ini, proses ini apa ujungnya ketika Caimin dipanggil ke KPK. Apakah betul untuk menjegal atau hanya sekarang untuk bolak-balik aja Bang, bolak-balik kan elektabilitas juga turun tuh Bang. Apakah untuk say war ya? Ya, say war aja, dan downgrade atau memang mau serius mau ngambil gitu loh. Ya tergantung nanti, kalau menguat diambil, kalau tidak menguat disuruh bolak-balik aja biar capek. Disuruh bolak-balik itu Bang, itu kan pengaruh tentang image Bang, asumsi Bang, persepsi bahwa ini calon yang tidak bersih. Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa ini belum berakhir. Politisasi hukum ini. Padahal calon lainnya juga ada apa bersih ya. Next, apa lagi? Slide berikutnya apa? Soal apa? Nah, kita misalnya kita tanya juga slide di 41 ya Bang? Soal apa? Bacakan aja pelan-pelan ya. Misalnya, sejauh mana ibu bapak saudara percaya bahwa penegakan hukum selama ini dalam pemilihan di Indonesia cenderung memihak atau tidak memihak kepada calon tertentu?
Nah, kalau artinya memang ini dari data ini 28,7% bahwa tidak percaya, sangat tidak percaya. Tapi 47,7% Bang itu cenderung percaya dengan penegak hukum kita yang berpihak. Itu slide nomor berapa tadi? 41 Bang. Slide 41 ya. Soalnya belum tampil saya. Oke nih. Oke. Jadi sejauh mana ibu bapak saudara percaya bahwa penegakan hukum selama pemilihan umum di Indonesia cenderung memihak atau tidak memihak kepada calon tertentu ya? Iya. Jadi yang percaya 47,7. Iya, signifikan Bang. Ya, tidak percaya, sangat tidak percaya 27,2, 1,5. Tidak tahu, tidak jawab 23,7. Jadi mereka percaya bahwa ini nggak netral hukumnya. Hukumnya tidak netral. Ya, jadi sebenarnya kan hukum itu kan abang prof di hukum, abang kan paham bahwa hukum harus tegak di atas kehendak kekuasaan kan. Nah ini kekuasaan turun di bawah kehendak hukum gitu. Nah harusnya kekuasaan betul-betul hukum di atas kehendak kekuasaan. Tapi ini memang betul-betul kecenderungan masyarakat kita, signifikan data ini menunjukkan bahwa penegakan hukum kita itu tidak memihak gitu. Itu datanya. Nah, ini artinya mayoritas responden 47,7% tadi percaya hukum sering memihak kepada kandidat tertentu. Tadi in line dengan yang pertama politisasi. Dan masih hukum ketemu, tadi, ya? masih konsisten, datanya masih konsisten. Nah, kalau kemudian di halaman 42 ya, kalau kita tanya apakah ibu bapak yakin bahwa pemilu 2024 ini akan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia, mereka masih percaya 73,9%. Tapi angka 11,8% itu juga nggak bisa dinafikan, bukan angka kecil juga, bahwa mereka meragukan juga pemilu kita itu pemilu yang jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia, luber dan jurdil ya, langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Nah, jadi tapi lumayan nih, masih banyak yang mengatakan percaya ya, kalau digabung 73,9%. Secara kualitatif kepercayaan ini kok tidak inline ya dengan banyaknya kecurangan dan kekurangan dalam setiap pemilu. Misalnya kita lihat di MK itu, setiap musim pemilu itu ada ratusan sengketa perkara, dan itu di negara lain yang maju itu nggak pernah yang begitu, jarang. Kecuali kalau kita bandingannya Brazil gitu-gitu ya, negara-negara yang penduduknya banyak, dan Meksiko misalnya yang complicated pemilunya kayak kita. Tapi kalau di negara-negara mapan, misalnya Australia, kemudian atau Amerika Serikat lah yang banyak penduduknya, nggak begini-begini amat begitu. Jadi percaya level confidence-nya tinggi ini apakah karena pelupa pemaaf, saya nggak tahu Bang. Tapi memang faktanya mereka tidak yakin, itu sangat tidak yakin. 11,8% itu angka yang nggak kecil juga sebenarnya. Tapi mereka meyakini bahwa akan jujur, adil itu 73% gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya data yang menarik juga sih Bang, soal intervensi pemilu ya, halaman slide 43. Apakah ibu bapak saudara menyadari adanya upaya serius dari penguasa saat ini untuk mempengaruhi, mengatur proses seleksi agar hanya 2 kandidat dalam pemilihan presiden? Nah itu juga kemarin masih percaya juga 40,3% bahwa hanya akan ada 2 calon presiden. Ya ini, tapi mereka mungkin menganggapnya itu bukan urusan KPU ya, makanya level confidence kepada KPU masih tinggi gitu ya. Tinggi ya, betul. Karena dianggap ini cawe-cawenya Jokowi kan. Ya, gitu. Jadi kan kemarin ada kehendak bahwa selera kekuasaan seolah-olah memang hanya menginginkan 2 calon presiden saja supaya tidak ada 2 putaran kan Bang. Tapi memang faktanya masyarakat memahami bahwa ada operatornya, masih ada dalam kendali, bahwa yang skenario kan mendesain berapa calon presiden ke depan. Itu masih tertangkap. Tapi nothing to do with KPU, karena itu level of confidence kepada KPU masih tinggi kan gitu. Masih, trustnya masih bagus. Karena ini dianggap bukan kerjaan KPU tapi kerjaan istana, mungkin begitu kan. Tapi sulit dibuktikan, tapi bisa dirasakan ketika Pak Jokowi cawe-cawe misalnya. Oh iyalah, kan kalau kita bicara tentang make sense saja, yang paling berkepentingan kan kita tahu kan misalnya. Enggak apa-apa. Lalu apa lagi? Misalnya halaman 44 Bang. Intervensi pemilu. Apakah ibu bapak saudara percaya bahwa pengaruh politik penguasa dapat mempengaruhi proses seleksi dan pencalonan dalam pemilihan presiden?
Nah, itu mereka 59%, 59,2% percaya bahwa ada pengaruh politik penguasa dalam proses seleksi pencalonan dalam pemilihan presiden. Nah, ini artinya memang memahami masyarakat bahwa presiden itu partisan, Bang. Bahwa tidak netral. Ikut cawe-cawe dan endorse-nya itu kan kelihatan. Nah, jadi ini yang memahami persepsi masyarakat bahwa tangan dingin presiden untuk misalnya menjadi dealer partai, mengatur partai politik. Kan kita lihat itu bentangannya, Bang, ketika Erlangga dipanggil kejaksaan, terus muncul munaslup dari Luhut, tiba-tiba Golkar banting setir ke Prabowo gitu, Gerindra. Apakah betul Golkar bergabung ke Prabowo Gerindra tidak ada kepentingan lain, tidak ada tangan dingin, tidak ada yang mengatur di situ? Nggak mungkin gitu kan gitu. Nah, itu juga hari ini ketika proses-proses hari ini yang bisa menghentikan Caimin kan presiden juga, Bang. Karena presiden itu kan di bawah KPK. Termasuk Polri dan Kejaksaan juga di bawah KPK hari ini. Yang manggil enggak manggil kan juga tergantung polisi, presiden. Jadi data ini menunjukkan, kembali ke data ini, bahwa mayoritas responden 59,2% itu percaya intervensi penguasa dalam proses seleksi pencalonan kandidat calon presiden kita. Gini aja, Bro, biar memang kita nggak satu-satu. Coba buka satu-satu, kemudian Anda bacakan, nanti setelah itu kita tutup, kita diskusi, saya akan tanya, gitu aja. Ya, coba. Terus lanjut data soal ini, Bang, soal integritas penyelenggara pemilu. Maaf, maksudnya tentang netralitas penyelenggara pemilu. Itu halaman 37. Nah, apakah Ibu percaya bahwa penyelenggara pemilu dan lembaga negara yang terkait dengan proses pemilihan di Indonesia menjaga netralitas mereka dengan baik? Artinya penyelenggara pemilunya netral atau tidak? Percaya nggak? Itu artinya data ini masih percaya tuh 65 level confidence-nya terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan netral. Tapi ada di 18,6%, Bang. Itu yang saya sebut angka ini bukan kecil, bukan berarti mereka juga percaya sebetul kepada penyelenggara pemilu. Walaupun proses pemilihan komisioner penyelenggara pemilu Bawaslu atau KPU itu kan juga proses politik, Bang. Tapi 18,6% mereka sebetulnya juga tidak percaya dengan netralitasnya gitu. Tapi mayoritas masih percaya dengan netralitas penyelenggara pemilu kita. Terus. Kemudian penyelenggara pemilu ditanya, apakah Ibu Bapak, halaman 38, Bang. Apakah Ibu Bapak Saudara merasa bahwa penyelenggara pemilu... Mungkin nggak usah dibacakan apakah Ibu Bapak, soal objeknya apa gitu. Jadi intinya di data ini mayoritas responden 66,6% cenderung menilai penyelenggara pemilu akan menjalankan tugasnya dengan adil. Terus kemudian integritas penyelenggara pemilu. Sejauh mana data ini menunjukkan di halaman 39 ini temuannya, mayoritas responden 62,3% percaya pada integritas penyelenggara pemilu, tapi ada di angka 18% mereka tidak percaya terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu. Artinya maksudnya lembaga tidak terlibat atau campur tangan dalam pemilu 2024. Nah, ini data-data kita. Kemudian selanjutnya terakhir, Bang, tentang penegakan hukum. Pemberantasan korupsi. Itu di halaman pemberantasan korupsi itu di halaman setelah kinerja, bentar, Bang. Bersih. Ini adalah praktek korupsi, Bang. Halaman 70. Dari praktek korupsi, jadi pandangan persepsi publik dari temuan data kita ini cukup menarik juga untuk diteliti. Perilaku korupsi pemerintahan Jokowi. Jadi mayoritas responden 62,6% menganggap pemerintahan saat ini masih sangat korup, Bang. Ini angkanya cukup besar, Bang. Ya, sangat korup. Dengan korup itu kalau kita gabungkan itu ada di 62,6% masyarakat punya persepsi asumsi, punya pikiran liar bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini tidak bebas dari korupsi gitu. Tidak bebas dalam praktek korupsi. Kemudian bersih dari korupsi, tagline-nya kalau kita tanya ini sebetulnya seberapa bersih atau tidak bersihnya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari korupsi dan suap itu
dalam data ini sebetulnya cukup mengagetkan. Jadi ada 44,5% itu mengatakan pemerintahan Pak Jokowi tidak bersih dan sangat tidak bersih. Dari praktek korupsi dan suap. Nah, kemudian dalam penegakan hukum secara umum, menurut Ibu Bapak Saudara, kalau soal penegakan hukum saat ini, bagaimana penilaian persepsi publik soal penegakan hukum di Indonesia per hari ini? Itu 44,3% itu buruk dan sangat buruk. Saya tadi kan kita tonton ya, angkanya ya buruk-buruk lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kalau penegakan hukum dan pemberantasan korupsi termasuk penggunaan hukum itu tonnya negatif ya, secara kuantitatif negatif dan angkanya rata-rata bahkan di atas 50% plus 1 ya. Ini pemberantasan korupsi. Bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia yang mengatakan baik dan sangat baik itu 40,9. Tapi yang mengatakan buruk dan sangat buruk 46,5. Udah mending ini. Maksudnya buruk sekali sebenarnya, tapi ya artinya masyarakat kita kadang-kadang tidak tega. Siapa bilang masyarakat kita tega? Justru masyarakat kita kalau disuruh milih-milih begini kadang-kadang dia baik, sedang, cukup gitu-gitu. Jarang sekali yang ekstrim buruk sekali gitu. Itu psikologi ya. Itu kalau ketika kita ngambil kuesioner seperti itu. Apalagi sudah itu kita scroll lagi coba. Ya, saya pikir itu Bang data-data kita yang menunjukkan bahwa soal penyelenggaraan pemilu, soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum termasuk politisasi hukum. Nah, yang Abang sampaikan tadi dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan hukum, politisasi hukum, perangkat hukum. Tameng hukum itu digunakan untuk menjegal atau untuk mendowngrade atau menghabisi lawan politik, itu kan memang sentimennya jelas negatif. Bagi masyarakat ini buruk sekali. Era pemerintahannya, rezimnya Pak Presiden hari ini gitu. Dibanding mungkin mereka punya pembanding sebetulnya Bang, tapi persepsi, asumsi, pikiran mereka tentang penyelenggara pemilu masih ada. Trust buildingnya masih ada Bang terhadap Bawaslu atau KPU ya, meskipun ada angka 18% loh gitu, ada angka 11% mereka masih tidak percaya bahwa penyelenggara pemilu kita akan luber dan jurdil kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa peristiwa hari ini Bang, ketika Anies AHY, Anies Caimin, ini kan nasibnya Caimin ini kan akan bisa sama dengan mungkin ya walaupun Caimin belum jadi referensi kan, karena surveinya kan dilakukan pada awal Agustus ini ya. Betul, makanya nanti kan akan lihat nih Bang, nendang nggak Caiminnya atau justru misalnya nih Anies makin turun gitu ya, atau nanti misalnya kemungkinan bisa leading lagi elektabilitasnya karena pulih di Jawa Timurnya. Karena memang elektabilitas Anies itu merata Bang. Tapi di Jawa Timurnya sama Jawa Tengah ada problem. Nah, maka daya endus atau daya sense of politiknya Surya Paloh ini jalan di situ Bang. Karena untuk memenangkan Indonesia, itu ada di Jawa Tengah itu, Bro, Jawa Timur. Sekarang saya tanya ya, ada satu proporsi di dalam survei dari 1.200 itu. Anda kan karena jumlah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu banyak. Berapa persen dari seluruh pemilih DPT? Ya, intinya itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, tambah Sumatera Utara. Dan itu kan misalnya Jawa Barat aja bisa 200 responden ya. Enggak, iya maksudnya gini, kalau saya bicara proporsi responden itu kan mereka yang menguasai Jawa kan selalu untung dong. Karena kan proporsi Jawa berapa respondennya? Berapa persen? Besar Bang, hampir 60%. Iya, Jawa. Makanya saya katakan, jadi calon-calon yang kemudian punya baseline di Jawa, ya dia diuntungkan. Ya sebenarnya Indonesia ini nggak fair Bang, nggak adil sebetulnya. Kalau kita lihat kan tidak adil, artinya kan kita ini bukan yang dibilang popular vote itu kan, bukan electoral vote itu kan, popular. Bukan electoral college. Electoral college kan, berdasarkan wilayah kan dihitung misalnya 4 suara Sumatera Barat, 4 suara di Jawa Barat misalnya. Ini kan nggak Bang jumlah suara kan yang dihitung. Maka kemenangan Indonesia ini adalah berbasis jumlah penduduk Bang. Jumlah suara terbanyak adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, termasuk Jawa Barat, kemudian di Sumatera Utara Bang. Nah itu yang menentukan hari ini. Ya intinya yang ingin saya katakan adalah kalau hari ini misalnya di survei Anies suka kalah,
wajar saja karena penetrasi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tadi gejlok banget kan. Sementara calon lain ekstrim nggak kalau Jawa Barat misalnya untuk Ganjar sama Prabowo misalnya? Ekstrim, ya kalau ekstrim itu tergantung nanti apa yang membuat daya pikat. Menurut Pak Survei Anda? Kalau masih Prabowo Bang, kalau Jawa Barat. Tuh, oke. Karena itu tidak heran Prabowo kemudian menjadi unggul ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat Era dulu lah ya, biar kita punya interaktifnya ya. Karena terus terang kalau di Era Channel ini gara-gara Anies suka kalah, mereka nggak percaya hasil survei. Mereka menganggap hasil survei itu tergantung bohirnya. Oke, saya bacakan apa adanya ya. Oke, jadi biar tidak ada dusta di antara kita kan. Saya tidak percaya dan tetap berstigma negatif kalau lembaga survei tidak jujur. Dari mana itu duit buat survei? Nggak mungkin mereka survei pakai duit pribadi sukarela gratis. Oke. Ini kurang lebih. Tolong Mas Refli cari narasumber yang bicara baik dan tidak mencaci maki orang lain. Kita warga negara ingin kedamaian. Saya kira nggak ada ya narasumber yang mencaci maki. Masa ngomong keras sedikit nggak boleh? Masa misalnya semua narasumber mengatakan ya Pak Jokowi baik, Pak Ahy baik, Pak SBY baik, kita sebagai bangsa dan negara harus begini begono ya? Saya kira itu nggak. Itu dengarkan aja di pidato-pidato politiknya ini kan. 16 Agustus. Iya, oke. Refli Harun, suruh jujur itu lembaga survei. Dari mana mereka dapat duit ratusan juta untuk membiayai setiap survei? Nggak mungkin mereka cuma pakai duit sendiri. Sama ya, nanti harus dijawab tuh. Kemudian para pendiri negara ini sedih melihat orang yang tidak membawakan kedamaian dan kesejukan. Opo menegi Pak Sumali ini ya. Jepara hadir Bang RH. Anies nomor 3, lalu kenapa gap semua lembaga survei sangat jauh daripada lembaga survei Australia itu kan? Karena gap Australia nggak banyak. Kalimantan insya Allah Pak Anies Baswedan insya Allah ya. Beda 2019 dengan 2024 bos, nggak ngerti maksudnya apa. Malas dengerinya 2019 itu beda. Oke, dia bilang gitu ya. Alhamdulillah Islam sudah mulai bersatu PKS dan PKB. Siapapun wakilnya, saya rasa tetap akan dicari-cari kesalahannya. Apalagi Caimin ada kasus kardus durian ya, Gus Durian ya, Gus Durian. Tapi bagi saya pribadi Pak Anies tetap yang terbaik. Harap maklumi saja lembaga survei pesanan. Tolong Bang Refli tanyain siapa yang mendanai survei. Apapun makannya minumnya tetap yang manis ya. Siapapun wakilnya presidennya tetap Anies, dia bilang begitu. Saya tidak percaya dan tetap berstigma sama tadi. Bubarkan KPK, amin pasangan ideal religius nasional plus nasional religius. Gimana saya ikut berpartisipasi Foxpol Center? Maksudnya apa nggak jelas. Apapun hasil survei, bahkan dibilang survei ya kan, sungguh dibayar. Kami tetap Anies for RI 1. Tercium bau aroma amplop masuk kantong, nggak jelas nih. Saya heran dan nggak habis pikir, sudah tahu Caimin bermasalah dan diduga bakal tersandung kasus hukum, Pak Surya Paloh pilih Caimin. Oke, ini kayak kita nih harus juga memperhatikan suara umat ini. Jadi menurut Anda ada pertanyaan yang mendasar ya. 2, mereka tidak percaya lembaga survei katanya karena semua lembaga survei pasti dibiayai kandidat atau partai yang sedang bertarung. Nggak mungkin ya kan itu. Oke. Coba Anda jawab apa yang menjadi pertama, mereka nggak percaya survei. Yang kedua, mereka menggugat soal pendanaan survei. Iya, memang kita kan sebagai orang yang melihat bicara tentang data ya Bang ya. Tentu ada dua kondisi membuat survei itu orang level confident atau tidak ya, soal sampling error dan non sampling errornya. Nah, sepanjang kita menjaga metodologinya, saya bilang tadi kan kita DPT 2024 yang terbaru, kemudian unit sampling primerinya adalah TPS. TPS itu dibagi lagi, kemudian sampling frame-nya kita kontrol dari pusat. Itu udah kemudian ada spot check-nya, quality control, itu dalam rangka menjaga sampling error. Kemudian ada non sampling errornya adalah kita sudah menentukan siapa respondennya, terkontrol secara pusat, bagaimana melatih surveyornya supaya tidak partisan, dan bagaimana kemudian tidak ada
kondisi manipulasi atau kondisi yang membuat mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu kita jaga betul tapi kalau kemudian memang trust buildingnya masyarakat terhadap lembaga survei hari ini turun misalnya, ya kita meyakinkan bahwa data itu adalah bicara tentang empirik objektif, Bang. Jadi apa yang saya lihat sehari ini saya lihat tentang Bang Refli itu yang saya laporkan. Bang Refli pakai topi, pakai kacamata, pakai baju, bajunya itu bagus, keren dan cadas misalnya. Itu yang saya sampaikan. Nah, kemudian tentu ada yang percaya, ada yang tidak percaya terhadap hasil itu yang saya sampaikan. Nah, dalam konteks ini lembaga survei itu Pollster tidak bicara tentang intersubjektif, Bang. Apa yang dilihat bukan itu yang dilaporkan. Makanya saya katakan dari mana pendanaannya. Saya jujur, kalau lembaga lain silahkan saja mengatakan dari iuran sendiri, dari anggaran cadangan keren perusahaan. Sekali dia punya cadangan. Itu silahkan saja. Saya nggak mempermasalahkan itu kan. Tapi kalau saya jujur mengatakan saya dibiayai karena ini bukan lembaga saya ini bukan lembaga sosial gitu. Ada donaturnya. Bukan saya. Walaupun tidak spesifik yang mendanai partai politik atau calon. Ya, ada partai politik lah intinya. Intinya kan begini, Bang. Saya tidak mau spesifik ya, walaupun tadi sudah dapat gambarannya. Jadi partai politik peserta pemilu gitu aja ya. Itu. Nah, artinya Bang dari itu saya mau lanjutkan gitu. Apapun hasilnya, siapapun yang bayar kita, kita bodo amat, Bang. Siapapun yang bayar kita, tapi itu tidak akan mengubah hasil, Bang. Itu ada di MOU-nya, jadi tidak bisa mengubah hasil meskipun dia bayar. Maka banyak kemudian, Bang, proyek-proyek kita survei itu banyak yang gagal, Bang, karena mereka nggak siap dengan MOU itu gitu. Itu yang harus kita tekankan, banyak yang batal juga. Kenapa? Memang tidak semua surveyor menggunakan MOU itu ya? Nggak tahu saya, tapi soalnya ada juga yang campaign manager saya mereka. Kan nggak ngurus lembaga orang, Bang. Saya hanya ngurus lembaga saya, tapi saya menjaga. Itulah cara kita menjaga data kita. Jadi kalau datanya A ya disampaikan A. Dan mereka nggak bisa gugat lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain karena memang sudah ada pasalnya gitu bahwa apa yang kita lihat itu yang kita laporkan. Jadi siapapun yang bayar kita, Bang, tapi itu tidak akan mengubah hasil, Bang. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, Sobat Era sekalian, memang data itu belum berpihak pada Anies Baswedan ya. Anies masih nomor 3. Nomor 1 masih Prabowo ya. Prabowo berapa persen di data Bro? Kemarin kalau nggak salah 33 kalau nggak salah. Ganjar? 30 kalau nggak salah. Jangan kalau nggak salah. Anda dua-dua. Jadi di sini intip aja. Bisa dilihat ya kalau elektabilitas ya presidennya. Itu aja, cuman itu aja. Nanti kita bahas lain-lainnya. Itu karena. Ya jadi kalau misalnya dari dari elektabilitas tertutup kita ya, Bang ya. Kalau tertutup kita itu per Agustus kemarin itu 2 Agustus dari 9 nama yang diajukan. Jangan 2-3 nama aja, yang 3 nama aja biar nggak pusing. Ya, itu Prabowo 33,6. Kemudian Ganjar 28. Kemudian Anies 22,4%. Kalau margin of errornya 2,83 ya? Iya. Berarti kan toleransinya 5,66 dong. Level confidence 95, tapi kalau toleransinya kan kalau di angka 2 margin of error ya 2 kali margin of error, Bang. Selisihnya. Artinya 5,66 kan. Jadi toleransi 5, tapi tingkat kepercayaan cuma 95%. Data ini, Bang, berbeda dengan survei kita November. Karena Bang juga pernah lihat kan November. Itu November itu Anies leading, Bang. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 adalah Ganjar, nomor 3 Prabowo. Nah, itu November. Nah, sekarang per Agustus kemarin 2 Agustus terakhir versi open data kita. Itu posisi bergeser lagi. Nah, itulah faktanya. Itulah fluktuasi dialektika. Kalau Voxpol ya melihat trennya begini, ya kenapa terjadi fluktuasi begitu ya, perubahan signifikan gitu. Nah, itulah faktor-faktor tadi kan banyak, Bang. Contoh kemenangan Pak Prabowo ini dipengaruhi 3 faktor menurut saya sejauh ini ya. Kalau pendekatan saya skema kualitatif. Pertama, partai pengusung beliau bertambah. Automatically tentu partai-partai pemilih partai itu akan mendukung pilihan calon presidennya, Bang. Nah, itu akan menambah kan, pemilih partai akan memilih calon presidennya. Nah, hari ini bergabung ada PAN, ada Golkar. Nah, sebelumnya PKB juga karena hasil potret survei ini masih dianggap
data ini diambil ketika PKB masih gabung. PKB masih gabung. Nah, ada Jawa Timur PKB kuat. Dan NU-nya juga kuat di situ kan. Nah, tentu itu akan berkorelasi linear terhadap peningkatan elektabilitasnya Pak Prabowo. Yang kedua adalah Pak Prabowo masih Menhan, masih pejabat, masih sering gunting pita, masih kelihatan acara-acara, di acara-acara dipepet terus sama Pak Jokowi kan, dan itu diajak terus, bukan dipepet, diajak terus. Dan buktinya memang endorse-nya Pak Jokowi hari ini Bang, itu sudah mulai signifikan ke Pak Prabowo, bukan ke Ganjar. Walaupun selisih masih di rentang. Jadi maksudnya penduduk itu atau voters itu, warga negara itu masih melihat orang yang aktif, pejabat-pejabat yang gunting pita. Jadi yang substantif, seremonial, gunting pita kan abang lihat tuh Sungai Ciliwung ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada tol ada Pak Prabowo, ada Jokowi, ke Pindad ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Nah, kemudian ke daerah-daerah juga begitu, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Dan ternyata itu. Dan wartawannya bisa pakai wartawan istana kan, kira-kira begitu kan? Iya kan. Jadi kan dia deployment wartawannya juga exposure-nya tinggi. Dan masuknya biasanya ke televisi kan. Betul. Sementara kalau yang Anies kan di TV gak ada ya, kecuali Metro mungkin. Nah cuma memang Pak Anies setelah kehilangan panggung ini Bang, relatif memang kan elektabilitas beliau juga ada menyimpan masalah. Karena memang potensi beliau, orang kan melihat dianggap kerja itu kan gunting pita Bang, prestasi. Nah Pak Anies hari ini kan hanya per hari ini hanya bisa ngomong kan, menjawab pertanyaan media, ikut podcast seperti ini kan gitu aja. Tapi bagi masyarakat jangan-jangan itu dianggap tidak kerja gitu loh Bang. Nah ini maka Pak Prabowo dan jangan-jangan ada masyarakat yang nggak ngerti kalau dia bukan lagi gubernur, jangan-jangan. Dan satu lagi Bang, apropos ratingnya Pak Anies itu mungkin belum terlalu maksimal, mungkin masih banyak masyarakat kita yang in zoom outnya belum paham apa yang dikerjakan Pak Anies. Itu yang harus disosialisasikan lagi, disampaikan lagi semua kinerja prestasi Pak Anies. Itu penting. Contoh misalnya dalam kasus Ganjar misalnya, kan kita nggak ngerti in zoom sama zoom in zoom outnya, kerjanya apa gitu, achievementnya apa, prestasinya apa. Karena gubernur kan agak susah menunjukkan achievement. Kalau kita begini, kalau DKI itu mudah menunjukkan achievement karena dia kan daerah istimewa. Ya pusatnya lah. Kontrol langsung, ya kan, gubernur yang langsung menentukan. Tapi kalau gubernur daerah lain kan nggak langsung dia hanya sebatas main-main di pusat kota aja. Di kabupaten kota sudah wilayah lain. Cuma kan? Data kita menunjukkan pada bulan November itu kecenderungan orang milih Anies itu karena prestasi Bang, karena kinerja. Iya, maksud saya kenapa Ganjar misalnya tinggi, padahal kita bingung kan achievementnya apa gitu loh. Kalau kita bicara achievement. Jawa Tengah kasusnya unik Bang. Selain kan dulu waktu Ganjar maju periode pertama gubernur kan saya survei. Itu kan masih 2%, 3%. Tiba-tiba jadi gubernur kan. Di sana orang kan partai ID-nya kan udah 13% Bang, udah besar sekali. Jadi orang merasa dekat karena partainya, merasa dekat karena Soekarno-nya dan partai ID-nya kuat. Jadi kedekatan dengan partainya menjadi frekuensi mereka memilih. Jadi Jawa Tengah itu kalau kemudian memang itu adalah PDIP dan suara PDIP juga besar sampai sekarang. Jadi memang mereka memilih Ganjar bukan karena prestasi kinerja Bang, karena pemilihnya adalah sosiologis sebetulnya. Tapi kan kalau kita bicara PDIP, kan pemilih PDIP kan cuma 20% saja. Ya, kalau jumlah pemenang sebagai pemenang pemilu kan berapa persen orang PDIP? Itu kalau kita breakdown Jawa Tengahnya maksudnya Bang. Karena sumber elektabilitas Ganjar itu terbesar Jawa Tengah. Itu problemnya. Jadi kenapa elektabilitas Ganjar ini lebih bagus sejauh ini trennya? Karena Jawa Tengah itu tidak membuat beliau menjadi rendah gitu, karena memang basisnya di sana tuh strong votersnya kuat di Jawa Tengah. Jadi sejauh ini kalau Jawa Tengah kalau nggak ada Jawa Tengah ya Ganjar pasti. Kalau saya ingin mengatakan bahwa kenapa Anies masih agak tertati-tati, karena ternyata Jawa Timur dia masih sulit masuk sebelum ada Imin ya. Jawa Tengah dikuasai Ganjar, Jawa Barat masih dikuasai Prabowo. Karena itu karena dia belum pegang daerah besar, dia baru DKI pegang. Maka kemudian elektabilitasnya agak keteter ya. Ya harapan kita kan sebenarnya harapan saya lah ya, dengan dia menggandeng Caimin, ini kan makin menegaskan dia butuh Caimin kan, butuh PKB ya untuk
penetrasi di daerah Jawa Timur plus Jawa Tengah. Jangan lupa loh, PKB Jawa Tengah juga banyak gitu. Iya. Gitu. Kiai-kiai itu juga banyak kan. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan ini? Ya intinya sih sebenarnya Bang, dalam konteks pengalaman per hari ini, ya, ketika presiden kita ini kan kenapa Presiden Jokowi terlalu banyak cawe-cawe, ya, endorse, kemudian tidak sekolah tidak netral atau partisan. Memang mungkin menurut dugaan saya kalau pendekatan kualitatif itu dilakukan karena memang Pak Jokowi tidak merasa nyaman gitu setelah tidak berkuasa. Nah itu membuat beliau ingin punya saham terhadap presiden selanjutnya. Iya. Kalau dia tidak punya saham kan dia belajar dari pengalaman Pak SBY. Iya. Yang tidak punya saham terhadap kemenangan presiden yang terpilih. Iya. Sehingga jadi bulan-bulanan, prestasi dan kinerja yang agak dianggap. Bahkan kadang-kadang dalam to some extent dalam momen tertentu diejek gitu ya. Diejek. Bahkan ada proyek-proyek mangkrak ketika Demokrat agak kritis langsung ke Hambalang kan begitu. Nah ini hal-hal yang begini mungkin Pak Jokowi nggak siap juga. Jadi menurut saya itu yang membuat hari ini kenapa politisasi hukum itu kental banget Bang. Bagaimana kejaksaan memanggil Airlangga, gitu kan? Bagaimana kemudian hari ini Caimin dipanggil KPK. Walaupun tidak ada hubungannya, tapi kan kita paham Bang, Polri itu di bawah presiden, kejaksaan di bawah presiden, KPK di bawah presiden. Yang bisa menghentikan politisasi hukum sebenarnya kan presiden bisa saja, tapi presiden memang tidak ikut campur cawe-cawe dalam proses hukum. Tapi kalau ini dibiarkan terus, memang ada problem hari ini adalah persepsi masyarakat per hari ini. Politisasi hukum terhadap menjegal atau jegal-menjegal atau untuk melahirkan poros-poros baru atau untuk melahirkan dua calon presiden itu masyarakat memahami itu betul ada. Oke, saya kembali kepada survei ya. Menurut saya kalau kita lihat nih, mohon maaf ya, kalau kita lihat di lapangan kan ada calon yang masih bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit gitu ya, karena mungkin dia lebih banyak uangnya. Dan itu sudah kelihatan kan, ada video-video yang beredar gitu. Itu berpengaruh nggak dalam survei ini? Ya kalau sebenarnya pemilih kita ini kan ada, ya kalau soal itu ada dua politisi modelnya Bang. Politisi model pertama itu adalah dia belanja kegiatan, belanja program. Politisi kedua dia ngurung diri di kamar sampai sekarang nggak keluar-keluar, ngatur napas namanya, dia mau belanja suara. Ya, enggak. Saya tidak usah bicara politisi legislatif. Kita langsung pilpres saja. Kan ada calon. Kalau yang kita lihat ya, yang sudah bagi-bagi duit tuh, ya kan? Inilah ya, gini dibagi duitnya. Bahkan warnanya pun udah kelihatan. Tapi ada calon yang memang nggak punya logistik, ya, nggak bagi-bagi duit. Itu yang ingin saya katakan. Ada besar nggak pengaruhnya terhadap hasil survei itu, sehingga walaupun tidak ada achievement, hanya mengandalkan satu daerah tertentu misalnya, tapi kok tetap bisa tinggi gitu? Ya sebenarnya kalau ditanya masyarakat juga beda-beda sih Bang. Ketika dikasih uang atau barang, mereka tetap memilih hati nurani, itu yang paling bahaya. Itu yang membuat Abang tahu kan banyak politisi atau calon presiden sendiri nggak terlalu percaya diri untuk membagi uang itu, karena uang habis suara nggak ada. Nah. Tapi ada juga yang memang mereka mental masyarakat pemilih kita berhutang budi Bang. Kalau udah ngasih uang harus pilih orangnya, kalau nggak berdosa. Gitu. Tapi ada juga yang memilih tidak menolak politik uang itu kan, vote buying. Tapi ada juga yang terakhir adalah mereka justru memang membenarkan bahwa politik uang itu bisa dibenarkan, gitu, dibolehkan. Maka dia akan memilih berdasarkan jumlah uang yang paling banyak dan barang yang paling banyak jumlahnya dan yang paling ujung pemberian itu. Nah sebetulnya persoalan vote buying atau money politik, politisi atau dalam kasus capres sendiri, saya nggak yakin Bang capres akan melakukan vote buying Bang, karena jumlahnya besar Bang. Kalau itu terjadi dalam lapangan beceknya itu Bang di DPRD kabupaten kota, iya Bang, provinsi, karena dia bisa membagi amplop. Saya mendapatkan konfirmasi dari beberapa politisi atas, kerja mereka bawa uang berkarung-karung untuk dibagikan di daerah tertentu. Ini dapat jatah ini, itu dapat jatah itu. Artinya, to some extent kan mereka lakukan itu juga kan sebenarnya. Ya kalau baiknya kan sebenarnya dilakukannya kan memang finishing touch itu karena memang menyadari masyarakat udah terlalu dirusak dengan politik uang. Jadi
bayangkan aja Bang, dia udah bagi proposal, program, udah banyak membantu advokasi masyarakat, ada sunatan datang, acara tahlilan datang, ya kan, bantuan jilbab, pengajian, ya kan. Tapi kan kemudian dia terlalu percaya diri dengan itu, ternyata hasil suaranya nggak ada kan, karena hanya persoalan yang di ujung tadi kan, ada yang ngasih yang merah-merah kata Abang tadi, nah itu dianggap itu hanya, ya itu biasa saja, tapi yang jelas dia akan memilih yang tadi itu. Tapi kalau kemudian Bang, kalau pendidikan politik kita mau diajari masyarakat, ya sebetulnya mestinya hanya jangan dipilih, itu cara-cara menghukum politisi ke sana. Ya, tapi kan kita kan kampanye sejak tahun 2004 nggak pernah terjadi. Tapi yang itu kasus-kasusnya gini Bang. Yang main duit masih masih menang semua Bang. Semua Sumatera Barat Abang lihat Gubernur Mahyaldi nggak pakai apa-apa. Oh iya, tapi uang. Kan itu eksepsional, exception. Iya, kan? Berarti ini kasus ini nggak semua provinsi dan nggak semua kabupaten kota. Kecuali misalnya nih, contoh kemarin Pagar Alam. Itu kan penghasil kopi Bang. Jadi kalau kopinya 2 kali setahun itu panen gagal, itu kan bahaya ekstrim, memang belanja uangnya ngeri Bang gitu. Ya that's okay, maksud tapi saya. Nggak semua. Ya kalau kita bilang nggak semua, ya memang kita susah mengatakan semuanya kan. Iya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pengaruh itu mungkin masih ada, besar masih kan. Masih, mereka mengatakan bahwa kalau ditanya uang berapa, misalnya uang 50, 100 ribu, 200, mana mereka pilih? Mereka pilih 500 ribu. Oke. Itu dianggap itu sah gitu. Oke, bro, silakan. Nggak terasa kita sudah 1 jam. Biasanya saya threshold saya 1 jam. Ini thresholdnya. Silakan closing statement. Tapi closing statement di RH Channel ini bisa sebanyak-banyaknya. Jadi tolong tumpahkan hal yang belum disampaikan kepada sobat era sekalian. Silakan. Ya, sebetulnya kita melakukan apapun ya, tentu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi termasuk pemilih masyarakat ya. Tapi kita memahami bahwa di dalam proses pemilu besok itu kita harapkan memang lapangan ini nggak becek, itu aja. Lapangan ini betul-betul bersih, pertarungannya fair ya, equal, setara. Dan kita berharap kembali kepada penegak hukum kita untuk kembali kepada apa nama istilahnya itu ya, kembali ke jalur yang trayek yang menurut saya ini udah dirasakan. Hukum itu harusnya di atas kehendak kekuasaan. Nah, berjalannya waktu per hari ini itu kekuasaan sudah di bawah kehendak hukum. Nah, bagaimana kejaksaan, KPK hari ini, Polri gitu. Jadi kembalilah kepada trayek ya, hitohnya penegakan hukum, tidak ada bau amis. Nah, data ini menunjukkan memang ada bau amis, bahwa agenda penegakan hukum, pemberantasan korupsi kita, ada politisasi hukum di dalam setiap kegiatan yang dilakukan per hari ini. Nah, ini yang kemudian Presiden untuk kembali memulihkan menurut saya kepercayaan publik agar penegakan hukum kita ini betul-betul murni. Walaupun memang penegakan hukum selalu dikatakan bahwa ini murni, tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan calon capres-cawapres. Ini sudah jauh-jauh hari. Karena dalam kasus Caimin ini menurut saya memang sudah terlalu bodoh kita untuk dikatakan bahwa ini sudah dari lama dilakukan, bukti-buktinya juga dari 2 kali musim rambutan dan durian ini misalnya. Oke lah, kenapa enggak 2012 itu mulai, 2013 juga ada waktu, 2014 juga ada waktu, sampai 2022. Kemarin 2023 baru ketika dengan Anies baru jadi problem. Jadi begitu juga misalnya ketika Pak Erlangga gitu ya, kejaksaan begitu merapat ke Golkar, ya Golkar ke Prabowo hari ini kok nggak aman-aman aja, nggak masalah gitu. Jadi kentalnya penegakan hukum kita dengan politisasi hukum itu harusnya dihentikan sih menurut saya, agar kepercayaan publik terhadap pemilu yang jurdil dan luber itu trust buildingnya naik. Dan dari data ini juga terlihat bahwa penyelenggara pemilu kita, dalam hal ini konteks ini KPU, itu relatif lebih baik kepercayaan trustnya terhadap mereka percaya bahwa penyelenggara pemilu akan menjalankan pemilu yang tidak partisan, tapi pemilu yang lebih jujur, independen dan liberal, luber gitu. Liberal. Ya, silakan lagi. Sudah. Kira-kira gitu, Bang. Oke, ya saudara sekalian ya. Memang kontroversi pollster ya. Ini tidak berhenti memang. Jadi selalu pro dan kontra, ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi yang jelas memang sumber dana itu agak
susah dikeluarkan karena yang memberikan dana biasanya berkeberatan kalau kemudian diungkapkan ke publik. Tapi menurut saya di masa depan kita perlu ada aturan yang mewajibkan. Artinya kalau tidak disebutkan itu sumber dananya, maka tidak boleh dipublikasikan, misalnya begitu, ada aturan. Tapi itu kan hanya dalam konteks pemilu, nggak apa-apa sih di undang-undang pemilu ya, sepanjang itu memang survei mengenai pemilu misalnya. Tapi kita lihat ke depan ya, bagaimana setelah ada Anies Imin ini, karena memang dari hampir semua survei Anies masih tertatih-tatih. Salah satunya adalah karena penguasaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sangat-sangat lemah. Padahal kalau kita bicara tentang representasi pemilih ya memang terkonsentrasi di Jawa 60%. Jadi kalau tidak menguasai Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, ya maka akan susah untuk memenangkan pertarungan. Nah, karena itulah Imin atau Caimin Muhaimin Iskandar menjadi kunci Anies untuk membuka gerbang itu. Apakah berhasil atau tidak? Nanti kita lihat hasil surveinya. Asal memang survei itu betul-betul survei yang independen ya. Yakinlah Bung Pangi ini melakukan survei independen karena dia sesungguhnya terafiliasi dengan partai yang justru hasilnya tidak terlalu positif menurut beliau ya. Tapi tentu kita tidak bisa mengatakan partainya apa. Maksudnya terafiliasi dalam pengertian bahwa itu dibiayai oleh partai tersebut. Sahabat era sekalian, itu saja. Terima kasih Bung Pangi ya. Mudah-mudahan nanti ada good news bagi pendukung Anies ke depan. Karena saya punya preferensi kepada Anies ya kan. Tetapi preferensi saya yang paling besar adalah kepada Indonesia ya. Siapapun yang menjadi presiden ya, asal itu namanya Anies Baswedan. Oke, salah juga. Siapapun yang menjadi presiden yang penting dia jujur, amanah, baik ya, anti oligarki dan membawa kesejahteraan. Dan kayaknya ya baru Anies Baswedan yang nyata-nyata mengemukakan visi dan misi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang. Keren, cadas.